Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Ramadhani Yasin dengan NIM 151423138 dari kelas 1G. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas dan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam Husain MPD. Jadi saya akan menjelaskan materi dari kelompok 9, yaitu manajemen kelas yang tidak baik. A. Penyebab manajemen kelas yang tidak baik. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan manajemen kelas yang tidak baik. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya perencanaan dan persiapan yang memadai. Ketika seorang pendidik tidak merencanakan dengan baik atau tidak mempersiapkan materi pelajaran, strategi pengajaran, dan aturan kelas, maka kelas dapat menjadi tidak terstruktur dan sulit untuk dikelola. Kurangnya perencanaan juga dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam tujuan pembelajaran dan harapan yang diberikan kepada peserta didik. Selain itu, kurangnya konsistensi dalam penerapan aturan dan disiplin juga dapat menjadi penyebab manajemen kelas yang buruk. Ketika aturan kelas yang tidak jelas, tidak konsisten, atau tidak ditegakkan dengan tegas, peserta didik mungkin menjadi bingung tentang harapan yang sebenarnya. Kurangnya disiplin juga dapat mengakibatkan gangguan dan perilaku yang tidak diinginkan dalam kelas. Kurangnya keterampilan komunikasi dan interaksi sosial dari pendidik juga dapat mempengaruhi manajemen kelas. Komunikasi yang buruk antar pendidik dan peserta didik, kurangnya penghargaan terhadap perspektif peserta didik, atau ketidakmampuan untuk mengelola konflik dengan baik dapat menciptakan lingkungan kelas yang tidak harmonis. Hal ini dapat menghambat partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, beban kerja yang berlebihan atau kurangnya dukungan dari pihak sekolah. Hal ini juga dapat menyebabkan manajemen kelas yang tidak baik. Ketika seorang pendidik merasa terlalu banyak tugas, tekanan waktu, atau kurang mendapatkan dukungan dari pihak sekolah, mereka mungkin tidak dapat fokus sepenuhnya pada manajemen kelas yang efektif. Ini dapat mengganggu perencanaan, pengawasan, dan kualitas pengajaran yang diberikan. Terakhir, kurangnya pemahaman tentang kebutuhan dan karakteristik individu peserta didik juga dapat menjadi penyebab manajemen kelas yang buruk. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar, minat, dan kebutuhan yang berbeda. Ketidakpahaman atau ketidaktahuan tentang perbedaan ini dapat menghambat kemampuan pendidik untuk menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Dalam rangka meningkatkan manajemen kelas, penting bagi pendidik untuk melakukan perencanaan yang matang, menerapkan aturan yang konsisten, meningkatkan keterampilan komunikasi, mendapatkan dukungan yang memadai, dan memahami kebutuhan individu peserta didik. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, pendidik dapat menciptakan lingkungan kelas yang kondusif bagi pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Penyebab terjadinya manajemen kelas yang tidak baik, yang pertama, kurangnya keterampilan manajemen kelas guru. Salah satu penyebab utama terjadinya manajemen kelas yang tidak baik adalah kurangnya keterampilan manajemen kelas yang dimiliki oleh guru. Guru mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang strategi dan teknik manajemen kelas yang efektif, termasuk dalam mengelola perilaku, menjaga disiplin, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Tidak adanya aturan dan ekspektasi yang jelas. Ketika aturan dan ekspektasi dalam kelas tidak ditetapkan secara jelas, peserta didik cenderung bingung tentang apa yang diharapkan dari mereka. Tidak adanya struktur yang jelas dapat menyebabkan ketidakdisiplinan, perilaku yang tidak terkendali, dan kekacauan dalam kelas. Yang ketiga, tidak adanya hubungan yang baik antara guru dan peserta didik. Hubungan yang baik antara guru dan peserta didik merupakan faktor penting dalam manajemen kelas yang efektif. Ketika hubungan tersebut tidak terjalin dengan baik, peserta didik mungkin tidak merasa terhubung dan terdorong untuk belajar. Ini dapat mengganggu keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. 4. Ketidakseimbangan antara kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Manajemen kelas yang tidak baik dapat terjadi ketika guru tidak mampu menangani kebutuhan individual
setiap peserta didik atau tidak mampu menciptakan kerjasama dan interaksi yang baik dalam kelompok. Ketidaksamaan ini dapat menyebabkan konflik, kurangnya perhatian, dan ketidakpuasan peserta didik. Yang kelima, faktor-faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar kelas termasuk faktor-faktor seperti kebisingan, gangguan, atau kurangnya fasilitas yang memadai dapat mempengaruhi manajemen kelas. Ketidakstabilan lingkungan dapat mengganggu fokus dan konsentrasi peserta didik sehingga mempengaruhi manajemen kelas secara keseluruhan. B. Manajemen kelas yang tidak baik. Manajemen kelas yang tidak baik dapat memiliki dampak yang merugikan terhadap peserta didik. Salah satu dampaknya adalah gangguan dalam proses pembelajaran. Ketika kelas tidak teratur, tidak ada aturan yang jelas, atau kurangnya struktur dalam pengelolaan kelas, peserta didik mungkin mengalami kesulitan untuk fokus dan terlibat dalam pembelajaran. Gangguan yang sering dapat mengganggu konsentrasi mereka dan menghambat kemampuan mereka untuk memahami materi pelajaran dengan baik. Selain itu, manajemen kelas yang buruk juga dapat merusak iklim kelas yang aman dan inklusif. Kurangnya aturan yang konsisten dan pengawasan yang tidak memadai dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi peserta didik. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan gangguan perilaku, konflik antar siswa, dan bahkan intimidasi. Semua ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan emosional dan psikolog peserta didik, serta menghambat perkembangan sosial mereka. Manajemen kelas yang tidak baik juga dapat mempengaruhi motivasi dan kepercayaan diri peserta didik. Peserta didik mungkin merasa tidak termotivasi untuk belajar jika mereka tidak merasa didukung atau terlibat dalam lingkungan kelas. Ketidakpastian aturan, sanksi yang tidak konsisten, atau perlakuan yang tidak adil dapat merusak kepercayaan diri dan minat peserta didik dalam belajar. Dampak lainnya adalah rendahnya partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ketika peserta didik tidak merasa nyaman atau terlibat dalam kelas, mereka cenderung menarik diri dan tidak aktif dalam kegiatan kelas. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk berkolaborasi dengan teman sekelas, berbagi ide, atau mengembangkan keterampilan sosial yang penting. Secara keseluruhan, manajemen kelas yang tidak baik dapat memiliki dampak serius terhadap peserta didik. Dampak tersebut meliputi gangguan dalam pembelajaran, kerusakan iklim kelas yang aman, penurunan motivasi dan kepercayaan diri, serta rendahnya partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penting bagi peserta didik untuk memahami pentingnya manajemen kelas yang efektif dan melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung pertumbuhan mereka secara keseluruhan. Dampak dari manajemen kelas yang tidak baik terhadap proses pembelajaran dan peserta didik dapat sangat signifikan. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama, gangguan pembelajaran manajemen kelas yang tidak baik mengganggu proses pembelajaran secara keseluruhan. Peserta didik sulit berkonsentrasi, informasi yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik, dan waktu pembelajaran terbuang karena harus mengatasi masalah perilaku. Rendahnya prestasi akademik. Peserta didik mengalami manajemen kelas yang tidak baik cenderung memiliki prestasi akademik yang rendah. Gangguan dalam kelas menghambat mereka untuk fokus dan belajar dengan efektif, sehingga pencapaian akademik mereka terhambat. Yang ketiga, rasa tidak aman dan tidak nyaman. Ketidakstabilan dan ketidakpastian dalam lingkungan kelas yang tidak teratur dan tidak terkendali dapat menciptakan rasa tidak aman dan tidak nyaman bagi peserta didik. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka, serta mempengaruhi motivasi dan minat mereka dalam belajar. Yang keempat, gangguan hubungan sosial. Manajemen kelas yang tidak baik dapat mempengaruhi hubungan sosial antara peserta didik. Perilaku yang tidak diinginkan seperti intimidasi, pelecehan, atau konflik yang sering terjadi dapat merusak ikatan sosial di antara peserta didik, menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan tidak harmonis. C. Konsekuensi jangka panjang dari manajemen kelas yang tidak baik. Manajemen kelas yang tidak baik dapat memiliki konsekuensi jangka panjang dan signifikan terhadap prestasi akademik dan perkembangan sosial emosional peserta didik.
Dalam hal prestasi akademik, dampaknya bisa berupa rendahnya pencapaian dan hasil tes. Ketika kelas tidak teratur, tidak ada aturan yang jelas, atau gangguan yang berulang terjadi, peserta didik dapat kehilangan fokus dan kesempatan untuk benar-benar memahami materi pelajaran. Hal ini dapat berdampak pada pemahaman yang dangkal, rendahnya keterampilan belajar, dan hasil yang kurang memuaskan. Selain itu, manajemen kelas yang buruk juga dapat merusak motivasi peserta didik. Dengan suasana yang tidak kondusif, peserta didik mungkin kehilangan minat dalam belajar dan merasa tidak termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif. Rasa percaya diri mereka juga dapat terpengaruh karena mereka mungkin merasa tidak mampu mengatasi tuntutan akademik yang ada. Akibatnya, mereka cenderung menghindari tantangan dan mencapai potensi mereka yang sebenarnya. Dalam hal perkembangan sosial emosional, manajemen kelas yang tidak baik dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak kondusif bagi peserta didik. Konflik yang sering kurangnya aturan yang jelas, atau kurangnya hubungan positif antara guru dan peserta didik dapat menghambat perkembangan keterampilan sosial, empati, dan kolaborasi. Peserta didik mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sekelas, mengelola emosi mereka dengan baik, atau membangun hubungan yang sehat. Dalam jangka panjang, dampak-dampak ini dapat berlanjut ke dalam kehidupan peserta didik di luar kelas. Rendahnya prestasi akademik dapat mempengaruhi peluang pendidikan selanjutnya atau karir di masa depan. Kurangnya keterampilan sosial emosional dapat mempengaruhi hubungan interpersonal, kemampuan adaptasi, dan kesejahteraan emosional mereka dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memahami dan meningkatkan manajemen kelas mereka agar menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Dengan manajemen kelas yang baik, peserta didik dapat mengembangkan potensi akademik mereka, merasa termotivasi, dan memperoleh keterampilan sosial emosional yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan. D. Langkah-langkah untuk memperbaiki manajemen kelas. Untuk memperbaiki manajemen kelas yang tidak baik, berikut ada beberapa langkah yang dapat diambil. A. Menganalisis dan mengevaluasi. Langkah awal adalah melakukan analisis menyeluruh terhadap manajemen kelas yang ada. Mengidentifikasi masalah dan kelemahan yang ada adalah langkah penting untuk memperbaikinya. Evaluasi meliputi observasi kelas, peninjauan aturan dan kebijakan yang ada, serta mendengarkan masukan dari peserta didik dan rekan kerja. B. Merencanakan dengan baik. Perencanaan yang matang merupakan landasan yang penting dalam manajemen kelas yang efektif. Menyusun rencana pembelajaran yang terstruktur dengan tujuan yang jelas, strategi pengajaran yang bervariasi, serta menjadwalkan yang tepat untuk membantu penciptaan kelas yang teratur dan terorganisir. C. Memperbaiki aturan dan prosedur. Penting untuk memiliki aturan dan prosedur yang jelas dan konsisten dalam kelas. Aturan tersebut perlu disampaikan secara eksplisit kepada peserta didik dan ditegakkan secara konsisten. Selain itu, penting juga untuk menjelaskan konsekuensi yang akan diterapkan jika aturan dilanggar. D. Meningkatkan keterlibatan peserta didik. Meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran merupakan aspek penting dalam manajemen kelas yang baik. Pendidik dapat menggunakan metode pengajaran yang interaktif, melibatkan peserta didik dalam diskusi dan aktivitas kelompok, serta memberikan tantangan yang relevan dengan minat dan kebutuhan mereka. E. Membangun hubungan positif. Membangun hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didik dapat membantu meningkatkan manajemen kelas. Pendidik perlu mendengarkan, memperhatikan, dan menghargai peserta didik. Dengan menciptakan iklim kelas yang aman, inklusif, dan saling menghormati, peserta didik akan merasa nyaman dan termotivasi dalam belajar. F. Menggunakan strategi pengelolaan perilaku yang efektif. Pendidik perlu memiliki strategi pengelolaan perilaku yang efektif untuk mengatasi gangguan dan menjaga disiplin dalam kelas.
Ini dapat mencakup pendekatan yang proaktif seperti penguatan positif, pengaturan lingkungan yang mendukung, dan pembinaan yang konstruktif untuk mengatasi masalah perilaku. G. Melibatkan orang tua. Melibatkan orang tua dalam manajemen kelas dapat menjadi sumber dukungan tambahan. Pendidik dapat menjalin komunikasi terbuka dengan orang tua untuk membahas kemajuan dan tantangan peserta didik, serta meminta masukan dan dukungan mereka agar dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Dengan mengambil langkah-langkah ini, pendidik dapat memperbaiki manajemen kelas yang tidak baik dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik. Diperlukan waktu, kesabaran, dan konsistensi dalam menerapkan langkah-langkah tersebut untuk mencapai perubahan yang positif dalam manajemen kelas. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.